Oke teman-teman semua, karena ini ada guru saya Pak Dani Hertowo nih baru masuk gitu. Saya mungkin ingin menyapa dulu ya. Mungkin boleh sepatah kata, dua patah kata Pak Dani untuk mengawali atau mungkin untuk perkenalan sebelum sesi Pak Dani, sesi Zoom-nya dimulai di chapter berikutnya. Monggo Pak Dani kalau mau apa ya, pingin apa ya, pingin gabung dengan kita, sama teman-teman kita. Karena sesi saya sudah Iya, selesai Pak. suara saya udah kedengaran, Mas. Sudah Pak, terima kasih Pak. Monggo. Makasih, saya menikmati sekali, Mas. Kalau saya nggak bisa datang, ya. Malam ini saya itu nguji sertifikasi, Mas. Ya, ya, ya. Belum Saya selesai nggak Pak sih. ya? Kenapa? Belum selesai sertifikasinya. Udah selesai, jadi saya bisa gabung. Oke, alhamdulillah. Sejauh ini sangat menikmati kelasnya Mas Ridwan. Kalau nggak saya nggak sempat, saya nyetel rekamannya ulang, Mas. Siap. Pak. Sangat menarik. Iya, Menurut saya kita sangat beruntung ya bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa kalau kita aplikasikan kan ya pada kehidupan kita. Waktu nggak pernah kembali, Bapak Ibu selalu jalan ke depan dan salah satu menurut saya yang paling mahal ya waktu. iya, Dibatasi kalau ada sepakat dengan saya paling mahal adalah leher ke atas Bapak Ibu. Kalau things, kalau barang itu kan selalu hilang Mas. iya Pak. Kita punya mobil ya sekarang punya kita nanti kan bisa diambil anaknya, dijual, bahkan dicari orang. Kalau ilmu, knowledge, experience Bapak Ibu akan melekat selamanya untuk hidup ini. Dan mungkin agak beda Mas Ridwan ya. Ini kan saya ngikuti kelas Mas Ridwan itu Mas Ridwan cerita gitu, terus teman-teman merespon di eh, chatroom ya. Iya. Harapan saya nanti Bapak Ibu Anda di kelas saya nanti lebih aktif ya, Hmm. lebih aktif untuk sharing segala sesuatu. Saya pernah ikut kelas Mas namanya Homecoming ya. Homecoming, ya. Saya ikuti $2.900 Mas. Kira-kira $3.000 ya. $3.000 ya. $3.000 yang ngajar namanya Neil Donald Walsh yang dia itu nulis buku Conversation with God. Ya, Jadi ya, ya. ngobrol sama Tuhan ya, Iya, iya, iya. sama Tuhan tentang ya hal-hal yang Tuhan heran milik manusia. Salah satunya ya orang kerja keras banting tulang sampai tak peduli dengan kesehatannya untuk mengumpulkan uang sampai di mana jika uangnya terkumpul akan habis lagi untuk kembalikan kesehatannya dia. Kita kerja keras banting tulang, nggak ingat waktu sampai melupakan kesehatan kita, di mana setelah uangnya dapat habis lagi untuk kembalikan kesehatan kita. Nah, kelasnya itu Bapak Ibu itu nggak ada materinya, ya. Kita ngobrol-ngobrol aja di ruang tamu beliau. Eh, karena masalah kita pun sebenarnya juga masalah orang lain, Bapak Ibu. Dan saat Anda bisa lolos dari situ, Anda memberkahi teman-teman Anda yang lain, menginspirasi agar mereka yang punya masalah sama itu punya ide, punya cara, punya peluang untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi nanti saya bukan yang paling sakti, paling pinter, paling ngerti, enggak Bapak Ibu. Saya fasilitator aja, ya. Kalau ada teorinya pun sedikit, saya akan menyampaikan apa yang saya tahu, ya. Dan saya memaklumi juga bahwa nggak semua orang benar-benar pengen ke arah ini, Mas Ridwan. Iya, Ya, Pak. masing-masing orang memiliki kapasitas dan itu baik semua. Ada juga yang hujan selalu turun, Mas. Berkat Tuhan setiap saat itu selalu turun. Cuman kadang-kadang wadah kita yang beda. Iya, iya. Gelas ya dapatnya segelas, Mas. Ada yang meluaskan pemahamannya seember ya dapatnya seember. Ada yang satu kolam renang ya dapat kolam renang. Dan ada yang seluas samudra dapatnya ya seluas samudra. Yang jangan adalah udah kecil botol, mungkin salep 88 kan kecil itu Pak. Udah gitu tertutup lagi. Sederas apapun karunia, nikmat Tuhan yang dicurahkan pada kita. Kalau tutupnya nutup, Mas, itu airnya nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Dan satu hal nanti yang ingin saya sharingkan ya sampaikan Bapak Ibu.
mungkin lebih banyak pengalaman nanti sharing-sharing aja Bapak Ibu bahwa eh, bahwa setiap kita Bapak Ibu itu kan suka sekali jadi pengikut training Bapak Ibu, masuk saya ya. Dan di kesadaran ini Bapak Ibu saya sampai pada tahapan bahwa saya ingin Bapak Ibu jika Anda mengalami apapun dalam hidup Anda nggak perlu datang ke siapapun kecuali atas keinginan kemerdekaan kita sendiri. Orang datang ke saya Bapak Ibu, trainer saya kan Anda tahu sendiri ya dari Mas Ridwan tadi. Ini tadi PSP Mas, itu 7,9 harganya. 7,9 Pak. Harganya 145 Mas. Online Bapak Ibu ya. Nah, jadi banyak orang datang ke kita, ikut training, ikut konsultasi, ikut one on one one on one consultation ya Bapak Ibu. Itu kan orang-orang kehausan Bapak Ibu. Datang ke saya ke Mas Ridwan itu dikasih minum. Dan saya izin juga Mas Ridwan untuk menyampaikan materi ini. Ya Karena Pak. bisa jadi materi ini itu akan seolah-olah akan mempersempit rezeki kita, Mas. Karena orang datang ke saya bayar, Bapak Ibu. Orang kehausan, saya kasih minuman untuk meredakan kehausannya lega. Punya masalah anak, datang ke saya, tak kasih minuman lagi. Punya masalah dengan pasangan, datang ke training saya, hausnya hilang lagi. Sampai mereka datang berkali-kali untuk meminum air pencerahan, Bapak Ibu. Nah, moga-moga nanti Bapak Ibu, saya jika Bapak Ibu berkenan dan sampai ya, itu saya akan membangkitkan kesadaran Bapak Ibu bahwa sebenarnya nggak perlu begitu. Sebenarnya eh, sungainya itu mengalir di samping kita. Jadi Anda nggak perlu datang ke saya atau ke siapapun yang Anda merasa lebih tahu ya. Kecuali atas inisiatif Anda sendiri dan kesadaran penuh. Karena saya ingin ngajak Anda untuk tahu bahwa air-air itu mengalir di samping kita, Bapak Ibu. Sungainya itu udah ada. Bahkan sebelum Anda butuh, sebelum Anda haus, sungainya itu udah ada di samping kita. Dan bahkan sebelum Anda, kita semua itu ada, sungainya tetap mengalir, Bapak Ibu. Ya, nah mungkin akan saya ajak merasakan kenyamanannya, karena itu adalah fase awal. Setelah kita merasakan kesegaran airnya, Bapak Ibu, selalu ingat bahwa barang siapa ingin mutiara, dia harus menyelam ke laut yang dalam. Mutiara itu selalu ada di cangkang, Bapak Ibu. Lah, ini ruh kita. Jadi kitalah mutiaranya Bapak Ibu. Tubuh kita cuma cangkang. Setiap hari saya dengar orang meninggal, itu cuma cangkang Bapak Ibu. Ruh kita mutiaranya. Lah, masalahnya nggak semua orang itu mau terjun ke aliran sungai itu Bapak Ibu. Terjun ke telaga itu nggak semua orang mau dan mampu. Sebenarnya sih setiap kita itu sudah ditiupkan ruh Tuhan. Waruhi dan kutiupkan ruhku hanya pada manusia, di mana nggak ditiupkan pada malaikat, tidak pada hewan, tidak pada setan, hanya manusia. Karena itu ya kalau kita dengar cerita Isra Mi'raj kan itu kan yang naik ke Sidratul Muntaha, sekelas malaikat Jibril pun itu nggak bisa naik Mas. Aku lebur Muhammad kalau naik sedikit lagi. Aku sampai sini aja. Nah, yang bisa manusia. Kenapa? Ada percikan ruh Tuhan dalam diri kita Bapak Ibu. Air Bapak Ibu, molekul A sama molekul B itu kalau kita dekatkan, nempel Bapak Ibu, itu udah hilang. Mana tadi A, mana tadi B udah nggak ada. Dan kita seperti tetes air laut yang merindukan untuk jatuh ke telaga hening. Saya merasakan hening Bapak Ibu. Keluasan yang luar biasa saat menetes itu. Dan air dimanapun Bapak Ibu, Anda air laut di Afrika, di Eropa, di Australia itu materialnya sama. Ada Na-nya, ada Cl-nya, ada O-nya. Ya. Jadi sama, setiap kita sama, makanya setiap kita terhubung. Nah, terhubung ini Bapak Ibu sebaiknya tidak belajar dalam tataran teori.
Beberapa ayat Al-Quran itu percaya Bapak Ibu, barang siapa menyakiti orang lain, sesungguhnya dia menyakiti dirinya. Kenapa? Ya memang orang lain adalah diri kita dalam wujud lain, Pak. Ya, jadi kalau kita berpikir keberlimpahan, ya memang segala sesuatunya itu berlimpah ruah, Pak. Uang, rezeki, ya kalau Anda, jadi orang korupsi itu orang bodoh, Bapak Ibu. Kalau kita belajar ilmu vibrasi dan ilmu spirituality, ya. Karena uang ada di mana-mana, kita nggak perlu berbuat jahat untuk dapat uang kan gitu. Dan nggak perlu ngakali orang lain kan. Lah hal-hal gini Bapak Ibu harus dialami. Kita banyak mengenal Tuhan kan dari eh, pengalaman saya dulu Bapak Ibu ya. Kenal Tuhan, kenal spiritualitas. Dan spiritualitas itu sangat berbeda dengan religiusitas Bapak Ibu. Spirit itu jiwa ruhnya yang nggak kelihatan. Religi itu yang ibadahnya. Di mana banyak orang beribadahnya bagus Bapak Ibu secara syariat, tapi kering secara spiritual. Tetap emosional, tetap mementingkan diri sendiri, tetap berperang Bapak Ibu, tetap bunuh-bunuhan itu banyak. Nah, kalau spirit jiwanya, ruhnya itu sama setiap orang. Sumber kita sama Bapak Ibu. Kita segede ini kan tumpukan dari tempe, pecel, tahu, siomay yang menumpuk jadi diri kita, fisik kita. Tapi ruhnya sama karena berasal dan akan kembali ke tempat yang sama. Jadi Bapak Ibu saya bagi yang berkenan saya ajak nyelam Pak. Nyelam ke Samudra Hening. Meskipun banyak barier, mungkin nanti bariernya keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan saya nggak seperti itu. Saya nggak cocok dan selalu saat kita menempuh menemukan. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin sedikit, mohon maaf ya Mas Ridwan nggak apa-apa ya. Bapak Ibu Santai nggak Pak. apa-apa ya saya cerita sedikit. Iya, ngomong gak silakan Pak. Gini, saat terberat saat kita mencari kebenaran Mas ya, Mas Ridwan dan teman-teman. Itu saat kita menemukannya akhirnya. Menurut saya ya saat terberat Bapak Ibu dalam episode pencarian kebenaran ya. Itu saat kita menemukannya pada akhirnya. Nggak seperti bayangan kita gitu. Dan jangan tapi saya ngukur nanti Mas Ridwan karena saya tahu nggak semua orang pingin menyelam lebih dalam ya. Saya juga paham bahwa banyak hal yang merasa bahwa ini nggak penting bagi mereka, nggak menghasilkan uang mas, nggak langsung punya efek, ya boleh bagus Bapak Ibu. Eh, Sampai nanti kemudian kehidupan akan menghajar kita mas. Ya, Anda boleh belajar saat Anda tidak kepepet atau saat Anda sudah mengalaminya. Karena mau nggak mau ya tetap harus dibayar harganya Bapak Ibu. Ya. Dan selama kita belajar dari luar Bapak Ibu, kita belajar mengenal Tuhan dari kitab suci, which is itu bagus pada awalnya, dari ulama-ulama ustadz-ustadz itu. Tanpa kedalaman nanti akhirnya kita kenal Tuhan katanya. Tuhan katanya nggak pernah benar-benar eh, meyakini gitu karena mengalami Pak. Tahu jalannya Bapak Ibu itu berbeda dengan pernah melewatinya. Mas Dani tahu nggak jalannya ke Bogor? Oh tahu lewat Margonda gini gini gini. Mas Dani pernah ke Bogor? Enggak, saya cuma tahu jalannya. Itu beda banget Bapak Ibu. Tahu jalannya dengan pernah melewatinya itu beda banget. Karena Anda pernah melewatinya, Anda kan tahu polisi tidur di mana, polisi bangun di mana, Anda tahu macetnya di mana, bottleneck di mana gitu. Dan Anda mengalaminya, Pak. Mengalami itu ya seperti Anda nggak di sini yang bisa cerita sama saya pedasnya Lombok. Sejago apapun Anda mendeskripsikan itu semua, sepinter apapun Anda menguraikan pedas adalah A, B, C, D, E, itu tidak pernah benar-benar tahu rasanya pedas. Nah, gimana supaya saya tahu rasanya pedas? Ya ini dalam gigit. Saya nggak bisa Bapak Ibu memaksakan pemahaman saya, pengertian saya, pengalaman saya pada Bapak Ibu semua. Tapi saya akan mencoba ya, sharing sesuatu yang saya alami. Ya, saya alami Bapak Ibu. Untuk moga-moga ada manfaatnya bagi kita semua untuk grow up secara spiritual. Moga-moga nanti bisa saling support dengan ilmunya Mas Ridwan yang luar biasa ini Bapak Ibu. Kan kalau di vibrasi dulu, saya juga ikut kelasnya Mas Ari Perha.
beliau sangat bagus menjelaskan bahwa vibrasi itu seperti gravitasinya Mas ya. Action kita itu seperti gerakannya gitu, usaha kita. Tapi jauh di atas itu Bapak Ibu, langit tidak pernah tidak ada. Saat hari kelihatan mendung, saat hari kelihatan hujan, saat hari kelihatan cerah pun, langitnya tetap ada Bapak Ibu. Ya, itu yang menaungi antara gravitasi dan vibrasi dan action kita. Apa itu spirituality? Maka kita bisa mengalami bareng-bareng perjalanan rohani untuk menemukan eh mengenal diri kita. Barang siapa mengenal dirinya, dia kenal Tuhannya dan nggak bisa dibalik, Pak. Karena sesuatu yang besar selalu berasal dari diri sendiri. Ada masalah pun Bapak nggak usah cari jalan keluar karena di luar sana nggak tahu apa-apa. Saya pasti Tuhan, dokternya, psikiaternya nggak tahu. Tapi selalu mulai dari jalan ke dalam. Moga-moga kita bisa menemukan diri kita yang selama ini nggak kita kenali untuk kembali kembali bersamanya. Itu Mas Ridwan pembukaannya. Moga-moga ada Ya, manfaatnya. amin. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jadwal Pak Dani kira-kira siap kapan Pak Dani? Biar teman-teman mungkin Setelah saya, bisa Selasa ya Pak saya ya? mungkin saya itu bisa kita bisa ketemu Mas. Saya mungkin bisa ngisi di situ Mas. Saya usahakan nanti kalau memang longgar saya ke Solo lah. Oh Pengen gitu ya, ya, ya. Siap-siap Pak, siap. Insya Allah Selasa Mas. Saya Ya, Sabtu Minggu ada nanti training. kita Saya infokan di grup ya. Saya nanti minta konfirmasi jadwal pastinya nanti biar saya bisa infokan di grup ya Pak ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dirinya. Kalau saya Insya Allah sesi Selasa Mas. WA-nya Insya Allah hari Senin ya. Tapi untuk sesi Zoom-nya menyesuaikan jadwal Pak Dani aja nanti. Thank you. Makasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Luar biasa kan ya pembukaannya juga benar-benar bikin merinding teman-teman semua ya. Ini kalau saya sudah ketemu sama Pak Dan itu kadang-kadang lupa waktu gitu ya. Kadang apa ya? Larut gitu teman-teman semua. Kalau sudah bicara tentang kesadaran kadang-kadang waktu itu sudah nggak kerasa gitu ya. Sama ya dengan guru kesadaran sama yang lain ya. Saya ketemu sama Bang Aswar belajar kesadaran itu dari pagi sampai malam itu nggak kerasa teman-teman. Dan kadang-kadang masih kurang gitu ya. Masih besoknya lagi diskusi gitu. Nggak pernah habis gitu. Seperti Pak Dani bilang ya. Seperti kita menimba air gitu ya. Dan sebenarnya kita nggak diajarin untuk nimba apa namanya nggak minta airnya itu karena kita diajarkan bagaimana caranya kita bisa mengambil air itu sendiri. Bahkan kita menyelam ke sana gitu ya. Itu sebenarnya esensinya ya. Luar biasa pokoknya teman-teman semua ya. Saya nggak sabar nunggu sesinya Pak Dani. Oke, semoga teman-teman semua nanti bisa hadir ya di sesinya Pak Dani yang insya Allah siap hari Selasa ya. Nanti kita akan umumkan jadwalnya di grup. Monggo yang teman-teman semua yang siap nanti kita akan bareng-bareng ya mengikuti sesinya Pak Dani. Oke, itu aja ya pertemuan kita malam hari ini teman-teman semua. Kita akan jumpa lagi di sesi WA hari Senin dan sesi Zoom bersama Pak Dani hari Selasa insya Allah ya. Kita akan mengumumkan jadwalnya di grup nanti ya. Itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf sebesarnya dan saya ucapkan terima kasih pada kehadiran teman-teman semua yang sudah mengikuti sesi Spirit Reborn ini ya sampai di chapter 7 di chapter saya yang terakhir untuk sesi Zoom ya. Saya benar-benar berterima kasih ya atas partisipasi teman-teman semua dan luar biasa ya antusias dari teman-teman semua ini membuat saya itu apa ya merasa merasa jadi orang yang luar biasa juga teman-teman semua ya karena memang bisa menjadi manfaat gitu itu sesuatu yang luar biasa buat saya ya. Terima kasih support dan doanya dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mas Eva. Ya, sama-sama Pak Yudi. Mohon izin untuk tutup Zoom-nya ya. Si Silakan. Silakan. Oke.